Shalom Bapak Ibu, kembali saya ingin membagikan renungan hari ini. Biar renungan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan. Sebelum kita mendengar renungan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sangat baik bagi kehidupan kami semua. Sebelum hamba-Mu membagikan renungan, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu butuh hikmat-Mu, hamba-Mu butuh segala yang hamba-Mu butuhkan untuk membagikan renungan ini. Biar Engkau yang turut campur urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa tanpa pengurapan-Mu, tanpa hikmat-Mu. Supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman ini sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga yang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka Tuhan Yesus. Jamah mereka supaya renungan ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hamba kembalikan bagi nama Yesus yang layak kami tinggikan dan agungkan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Renungan hari ini saya ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-128 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, renungan hari ini saya beri tema yaitu takut akan Tuhan. Dari ayat-ayat tadi, supaya kita bisa berbahagia dalam hidup ini, ada beberapa kunci yang Tuhan berikan dalam ayat-ayat di atas. Kunci yang pertama untuk kita hidup berbahagia, yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Kenapa mesti takut akan Tuhan? Karena kalau kita hidup takut akan Tuhan, otomatis hidup kita tidak akan berbuat dosa. Otomatis hidup kita akan damai. Otomatis hidup kita tidak akan ribut sana sini. Karena apa? Karena kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita hidup damai, tentram. Itulah gunanya takut akan Tuhan. Jadi kunci pertama, marilah kita takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, takutlah akan Tuhan. Kunci yang kedua, menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kenapa kita harus menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan? Kenapa kita nggak menuruti jalan kita sendiri? Karena jalan kita sendiri kita bisa tersesat. Karena kita tidak tahu ke depan itu akan terjadi apa. Berapa langkah ke depan kita tidak akan tahu terjadi apa sesuatu dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan, otomatis Tuhan lebih tahu arah depan kita ada apa dan Dia akan menolong kita supaya kita tidak jatuh. Jadi kalau kita hidup menuruti jalan yang Tuhan tunjukkan, otomatis hidup kita akan aman dan berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan tunjukin jalannya. Waktu kita mau jatuh, Tuhan bilang jangan ke kanan, nanti jatuh ke kiri aja. Nah, itu yang Tuhan tunjukkan. Jadi kita harus menuruti jalan yang Tuhan tunjukkan. Kunci yang ketiga, menikmati hasil jerih payah kita. Mengapa?
Karena ada orang yang diberkati tapi tidak bisa menikmati berkatnya tersebut. Pengkhotbah berkata ada orang yang diberkati tapi tidak punya karunia untuk menikmati berkat tersebut. Maka itu sia-sia. Jadi orang diberkati tapi tidak bisa menikmati. Contoh, kalau orang diberkati tiba-tiba dia masuk rumah sakit, berkatnya habis, dia tidak bisa menikmati berkatnya. Jadi menikmati hasil jeripayah kita itu sangat penting. Nah, Tuhan janji kalau kita mau bahagia, kita akan bisa menikmati hasil jeripayah kita. Poin yang keempat, supaya kita hidup berbahagia, menerima kebahagiaan, istri kita akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah kita. Pohon anggur menghasilkan buah yang manis. Jadi istri kita akan menjadi kemanisan dalam rumah tangga. Dia yang menjadi penolong. Dia yang menolong kita, para suami. Jadi menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah. Kesukaan bagi rumah itu. Poin yang kelima, kunci yang kelima yaitu anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun. Jadi tunasnya pohon zaitun. Pohon zaitun adalah pohon untuk pengurapan. Jadi tunasnya pohon zaitun anak-anak kita adalah anak-anak yang sangat disukai. Kunci yang keenam, laki-laki atau suami harus takut akan Tuhan. Makanya hidupnya akan diberkati. Jadi untuk para suami, marilah hidup takut akan Tuhan. Istri menjadi pohon anggur yang subur, anak-anak menjadi tunas pohon zaitun. Nah, dari 6 hal di atas, kalau kita lakukan, kita pasti akan menerima kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan renungan hari ini yang saya sampaikan. Biar ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ajar kami menyadari bahwa kebahagiaan yang kami dapat kalau kami takut akan Tuhan, Tuhan. Kalau kami menuruti jalan yang Kau tunjukkan bagi kami, Tuhan. Kalau kami menikmati hasil jeripayah kami, sehingga kami bersuka karena kami menikmati hasil jeripayah kami. Kalau para istri menjadi pohon anggur yang subur, anak-anak menjadi tunas pohon zaitun, dan para suami menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka kami akan bahagia dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih firman ini biar termeterai dan menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengar. Juga Engkau berkati keluarga lepas keluarga, berkati mereka Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami masalah Engkau berikan jalan keluar, yang mengalami krisis ekonomi Engkau berkati Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati oma-oma, berkati juga opa-opa, berkati juga anak-anak muda, berkati suami-suami istri, berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hamba kembalikan bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.